Oke, jadi di video ini kita akan belajar mengenal Adobe Audition. Yang saya gunakan adalah versi CC 2018 ya. Nah, jadi software editing audio ini banyak sekali digunakan oleh kalangan musisi ya, atau editor-editor audio ya. Oke, jadi seperti apa sih tampilan atau interface dari Adobe Audition CC 2018 ini ya? Nah, walaupun ini adalah agak ketinggalan ya, karena udah ada versi yang terbarunya juga. Oke, di sini Adobe Audition CC 2018. Jadi langkah pertama, teman-teman kalau misalkan ingin merekam, yaitu ada dua jenis ya. Pertama harus diketahui dulu bahwa di sini ada dua jenis perekaman ya, untuk multi session ya, ada multi track session ya. Ini ada multi track session, atau teman-teman bisa menggunakan Ctrl N ya. Multi track session ini digunakan untuk merecord atau merekam audio dengan banyak track ya, seperti rekaman musik ya, lagu, cover lagu gitu ya. Misalkan ada untuk gitar, ada untuk keyboard, ada untuk misalkan bass, rhythm dan sebagainya ya. Ini bisa menggunakan multi track session. Sementara kalau misalkan kalian mau menggunakan untuk tutorial hanya satu audio file, satu track, ini kita menggunakan audio file saja gitu ya, hanya untuk satu track ya. Jadi silakan pilih dua jenis ini. Dan sebelum ke recording, kamu harus setting dulu hardware-nya ya. Hardware-nya harus setting dulu. Karena kalau misalkan setelah masuk ke sini, bisa-bisa kalian tidak bisa rekam ya. Dari mana setting hardware untuk Adobe Audition ini ya? Pertama dari menu edit, kemudian sini pilih preference. Nah, kamu harus pilih general ya. Di sini ada beberapa settingan, ada banyak sekali di preference general ini. Oke, jadi yang harus dilakukan sebenarnya hanya dua ya, hanya satu ya, yang ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah audio channel mapping. Ya, ini audio channel mapping ini kalian bisa memap atau menentukan, mengontrol ya untuk stereo dan mono itu, atau left right-nya. Nah, di sini ada dua, yaitu left untuk mono dan R-nya kalau dua ini berarti stereo ya. Nah, di sini kita menggunakan, atau saya menggunakan USB inputnya USB audio codec ya untuk left, kemudian untuk right-nya adalah sama, masih USB karena kita menggunakan satu input audio ya. Selanjutnya yang kamu harus setting juga ini adalah audio hardware ya. Audio hardware ini inputnya kalian mau pakai apa? Nah, karena saya menggunakan USB ya audio inputnya atau mikrofonnya, maka di sini tinggal pilih aja ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak bisa merekam, berarti posisi audio hardware inputnya ini kalian bisa posisi yang no input ya, sehingga tidak bisa rekam ya. Nah, kalau kalian misalkan mic-nya dengan dengan Realtek atau menggunakan sound card bawaan, maka di sini bisa pilih ya. Ini adalah otomatis, teman-teman. Kalau misalkan sudah otomatis, yang input hardware-nya ini akan tampil semua di sini ya. Oke. Ini saya menggunakan USB ya. Kemudian ini untuk output, supaya nanti suaranya keluar, saya menggunakan sound card bawaan, yaitu Realtek High Definition Audio ya. Nah, kalau misalkan menggunakan USB juga bisa, kalau misalkan outputnya adalah USB audio, jadi kalian pilih yang ini ya gitu. Oke, selanjutnya ini tidak usah dirubah yang ini. Kemudian latensi ya, ini latensi yang menggunakan standar aja. Ini adalah standarisasi latensi untuk Adobe Audition adalah 200 ya. Oke, kalian bisa pilih-pilih yang ada di sini ya. Kita pilih 200 aja. Berikutnya adalah sample rate. Sample rate ini adalah input head-nya ya, atau input outputnya. Nah, kalian bisa setting di sini. Oke, di sini kita bisa setting. Ini sama dengan di Windows juga ada ya, yang di pojok kanan itu kan ya, kanan bawah. Ini adalah playbacknya atau outputnya. Sekarang kita recordnya. Nah, ini karena tadi saya menggunakan USB, ini posisi barnya ini kan sedang digunakan. Artinya USB-nya atau mic-nya sudah masuk ya, kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini tidak warna kayak gini barnya, berarti inputnya ada kesalahan ya.
Kamu bisa klik kanan, kemudian konfigurasi default ya di sini ya. Seperti ini ya. Kalau misalkan saya defaultnya ini berarti klik kanan, enable ya, enable. Nah, nanti ini juga sama enable. Nah, kalau sudah, kamu bisa set default is communication device ya, atau yang ini. Seperti yang ini kan, ini sudah ya, udah default. Oke. Kalau sudah, tinggal oke aja, dan di sini nggak usah di setting-setting, yang lainnya itu biarkan aja ya, karena untuk pemula. Kemudian sini klik aja oke. Nah, berikutnya di sini ada beberapa jenis ya. Ini adalah tampilan atau interface-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih tampilannya beda, nah kalian bisa dari menu window, kemudian workface ya. Ini saya menggunakan workface untuk klasik ya. Ada yang default, ada edit audio video. Nah, ini kalau misalnya saya pilih default, ini akan berubah seperti ini ya. Kemudian misalkan ini saya pilih yang edit audio and video. Nah, ini tampilannya berubah seperti ini. Ini tampilannya berubah juga sama aja fungsinya ya, cuman interface-nya agak sedikit ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ini dari menu window, workspace, kemudian pilih yang ini ya. Nah, saya biasa menggunakan klasik saja ya, tergantung nanti teman-teman maunya seperti apa. Kalau misalkan untuk tipe apa namanya apa itu, kalau masalah data gitu kan ya, ada copyright dan sebagainya, itu kan dari digitalnya atau dari menggunakan ini nih, kalau nggak salah ini nih default ya. Nah, di sini kan ada metadata gitu, maksudnya metadata gitu ya, beribet banget sih. Ini metadata ini sangat penting sekali buat yang recording audio ya. Oke, saya kembalikan ke posisi klasik ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau dari rekam dari mana ya, ini dari sini nih. Ini adalah transportnya ya. Ada record atau kalian bisa menekan shift kemudian ditambah dengan spasi ya. Ini bisa rekam sini kalau udah mulai. Selanjutnya ini adalah time-nya, ini adalah waktunya. Jadi kalau misalkan dimulai dari klik di sini, ini sudah merekam langsung otomatis, ini akan hitung sendiri ya. Oke, jadi ini ya. Kemudian di sini ada levelnya juga nanti ada ya. Oke, kita mulai saja, kita rekam suaranya. Ini kita mulai untuk record. Klik. Nah, di sini ada new audio file ya. File name kalian bisa tulis misalkan latihan pertama atau recording pertama ya, recording perdana gitu ya. Nah, ini sampel rate sesuai tadi yang default saya buat di edit referensinya itu adalah 48.000 ya. Kemudian channelnya menggunakan stereo dan bit depth-nya 32 float ya. Oke, kita oke aja. Nah, ini langsung sudah merekam, ini juga udah hitung sendiri. Nah, ketika saya ngomong ini barnya ini akan selalu mengikuti suara yang masuk. Jadi kalau saya berhenti, ini akan berhenti. Ya, kayak gitu ya. Nah, ketika saya ngomong lagi, ini akan muncul lagi. Berarti ini inputnya sudah sesuai ya. Oke. Nah, saya coba lagi di sini untuk. Nah, ini perhatikan teman-teman di sini. Untuk di sini kan ada record atau statusnya ya. Nah, diusahakan di sini tidak boleh melebihi ya minimal -6 ya, atau tidak merah di sini ya. Kalau merah itu kayaknya kurang bagus ya, kurang baik ya. Nah, ini standarnya segini. Kalau misalkan merah ini terlalu tinggi volumenya gitu ya. Oke. Nah, oke, tes 1 2 3 tes ya, seperti ini ya. Kayak saya stop dulu ya. Oke, stop. Nah, kita coba di sini adalah hasilnya. Nah, kalian bisa memilih mau diputar dari mulai mana. Kalau misalnya dari sini boleh ya. Kita coba play ya di sini. Ini langsung sudah merekam. Ini juga udah hitung sendiri. Nah, ketika saya ngomong ini barnya ini akan selalu mengikuti. Oke ya. Untuk menghentikan kalian juga bisa menggunakan spasi ya, atau melanjutkan spasi yang masuk. Kemudian spasi lagi untuk dihentikan ya, atau fly pause atau fly end, yaitu menggunakan spasi. Oke. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan di sini kita nanti akan, oh iya, ini saya tambahin lagi nih. Ini adalah dB-nya ya. dB ini akan mengatur volume juga ya. Jadi volumenya bisa dinaikin kayak gini ya, dinaikin atau diturunin kayak gini ya. Ini adalah dB-nya. Nah, saya buat di sini dB-nya kita undo.
ya sesuai dengan inputnya ya, seperti ini ya ukuran tidak boleh melebihi ya. Oke. Jadi kayak gini aja. Kalau misalkan teman-teman sudah merekam, ingin disimpan filenya berupa format file MP3 juga bisa ya. Caranya bagaimana? Dari menu file, kemudian pilih export, kemudian pilih file ya. Nah, di sini ada jenis formatnya ya. Kalian bisa menggunakan format MP3 atau web ya, atau WAP. Nah, ini dua file ini yang sering saya gunakan, yaitu MP3 atau WAP ya. Nah, kalau suaranya ingin stabil, bagus, ini kualitasnya jelas, ini kita menggunakan WAP. Tapi kalau misalkan ingin N ya, atau ingin diputar di berbagai device, biasanya MP3 itu yang paling banyak digunakan ya. Oke, di sini adalah nama filenya recording perdana MP3. Kemudian di sini akan disimpan di C user, anti-by, kemudian dokumen. Kalian juga bisa browse untuk menempatkan posisinya ya, misalkan di My Music. Kemudian save ya. Ini nama filenya, kemudian ini formatnya MP3. Kemudian save rate-nya sudah ditentukan tadi 48.000. Kemudian ini adalah include marks and other metadata. Jadi metadatanya akan dimasukkan langsung ke dalam file ini. Kebetulan tadi belum dituliskan metadatanya. Nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Oke. Kalau sudah kayak gini, klik OK. Nah, ini muncul kayak gini, yes aja. Udah kayak gini beres. Nah, hasil akhirnya di mana? Yaitu di My Music yang tadi ya. Oke. Ini adalah hasil akhirnya, recording perdana gitu ya. Oke. Saya coba play. Oke aja. Nah, ini langsung sudah merekam. Ini juga udah hitung sendiri. Nah, ketika saya nah gitu ya, ini adalah hasil akhirnya sekitar berapa menit nih ya. Oh, kurang dari 1 menit kayaknya nih ya, kurang dari 1 menit ya. Jadi kalau di play sudah otomatis ya. Untuk nah ini perhatikan teman-teman di sini. Nah, kayak gitu ya. Oke, saya kira ini aja pengenalan untuk Adobe Audition atau merekam audio atau recording audio menggunakan software Adobe Audition yang versi sesi 2018. Untuk versi sebelumnya 2017 atau versi yang lebih naik lagi itu sama aja. Saya kira ini aja videonya. Kita lanjutin dengan nanti video-video akan saya bongkar dan bahas tentang Adobe Audition atau rekaman menggunakan software Adobe Audition ini.